Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa fil akhbar anna Allah ta'ala awha ila ba'di anbiya'ih innama attakhidhu li khullati man la yabturu an zikri wa la yakunu lahu hammun ghairi wa la yu'thiru alayya syai'an min khalqi wa in hurrika bin nar lam yajid li harakin nari waja'a wa in quti'a bil manashir lam yajid li masil hadidi alama. Faman lam yablugh ila ay yaglibahul hubbu ila hadzal had famin aina ya'rifu ma wara'al hubbi minal karamati wal mukashafat wa kullu dzalik wara'al hubbi wal hubbu wara'a kamalil iman wa maqamatul iman wa tafawatuhu bi ziyadati wan nuqsan la hasralah. Walidzalika qala alaihi salam li Siddiq radhiyallahu anhu inna Allah ta'ala qad a'taka mithla imani kulli man amana bi min ummati wa a'tani mithla imani kulli man amana bihi min waladi adam. Wa fi haditsin akhar inna lillahi ta'ala salasami'ati khuluq man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhala al jannah. Faqala Abu Bakar ya Rasulullah hal piya minha khuluq faqala kulluha fik ya Abu Bakar wa ahabbuha ilallah as-sakha ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Pada khabar-khabar yang terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabinya, hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku. Yang dimaksud dengan kekasihku ini adalah khullah, artinya khalil. Hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku orang yang tidak lelah dari mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu adalah orang-orang yang tidak lelah daripada mengingatku, berzikir kepadaku. Nah, itu jangan diartikan sempit bahwa yang dimaksud dengan berzikir itu adalah orang yang mengucap la ilaha illallah, karena kita kadang mungkin dalam 24 jam mengucap la ilaha illallah itu. Bukan diartikan dengan zikir itu orang-orang yang mengucap istighfar, salawat atau Allah Allah atau hu. Karena manusia manapun kada akan bisa selama 24 jam hanya itu yang diucapnya, hanya itu yang diingatnya. Tetapi pengertian zikir di sini adalah secara luas, bahwa apabila kita melihat segala sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat sesuatu itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah termasuk daripada zikir kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apabila kita melihat itu sesuatu kada terlepas daripada Allah, itu adalah zikir. Dan ini bisa mungkin kita lakukan terus menerus, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, berduduk, berbaring, bergaul, berdagang. Nah, itu bisa dilakukan, bahwa kita melihat sesuatu, apapun sesuatu itu,
kita lihat dia bahwa dia itu tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sesuatu itu kada terlepas dari Allah, bukan dipaham bahwa Allah itu berikit lawan sesuatu itu. Nah, itu pengertian yang membahayakan. Allah tidak akan lepas daripada makhluknya sekejap jua pun. Jangan dipaham itu betikap, kayak berikit itu. Artinya Allah Ta'ala itu kada lepas daripada makhluknya. Satu, pengetahuannya. Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah selalu ada. Artinya bahwa Allah itu selalu mengetahui kapanpun dimanapun keadaan makhluknya. Satu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa Allah itu kada lepas dari makhluk. Nah, nang kada lepasnya apa? Satu, ilmunya. Ilmunya. Innallaha bikulli syai'in muhita. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Nah, yang kedua yang tidak lepas makhluk ini daripada Allah adalah penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, di tempat yang manapun, kita kada bisa lepas daripada pandangan Allah. Nah, kada lepas dari pandangan Allah. Nah, jadi bisa kita katakan Allah itu kada lepas dari segala sesuatu. Nah, bisa kita artikan bahwa Allah itu tidak terlepas daripada makhluknya, daripada segi pemeliharaannya. Karena setiap makhluk per detik, per kejap selalu perlu perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Sekejap jua pun makhluk itu lepas daripada pemeliharaan Allah, maka makhluk itu binasa. Binasa. Nah, jadi dengan ini bisa juga kita sebut bahwa Allah tuh kada bisa lepas daripada makhluknya. Nah, jadi ini merupakan inti daripada zikir. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali sehari? Ada yang 1000 mungkin, ada yang 2000, siang malam 1000, ada yang siang 5 malam 5. Nah, itu sebenarnya adalah latihan untuk membiasakan hati agar selalu ingat kepada Allah. Itu fungsinya kita disuruh memperbanyak zikir, zikir lafzi. Kita disuruh memperbanyak zikir berapa ribu sehari supaya hati kita ini jadi dengan zikir itu. Bila mana hati kita itu sudah jadi dengan zikir, sehingga kita melihat apapun, maka apapun itu kada akan terlepas lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu, satu, mereka itu kada lelah daripada mengingat Allah. Nah, kada lelah mengingat Allah. Artinya kada lelah apa? Selalu ingat Allah. Melihat si fulan ini, nah, dia melihat bahwa fulan itu kada lepas dari Allah. Melihat barang ini kada lepas daripada Allah. Melihat apapun kada lepas daripada Allah. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, jadi itulah satu dahulu orang yang dijadikan Allah kekasih itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau mesti aktivitasnya sembahyang. Karena kekasih Allah itu banyak yang jadi petani. Banyak kekasih Allah itu yang pedagang. Ada kekasih Allah itu pejabat. Ada kekasih Allah itu ulama, cendekiawan. Ada kekasih Allah itu buruh. Ada kekasih Allah itu perempuan-perempuan pembantu. Itu karena jadi masalah pekerjaan mereka. Tetapi intinya
kekasih Allah itu apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingatnya itu yang jadi pedoman, bukan pekerjaannya. Berapa banyak orang yang salat sampai hitam dahinya tapi hatinya lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang kelihatan jadi buruh tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Ingatnya itu yang dipandang oleh Allah, bukan pekerjaannya, bukan aktivitasnya. Satu itu, kekasih Allah itu tidak lelah dari mengingatku, ujar Tuhan, berzikir kepadaku. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau melihat kekasih Allah itu mereka kada terlihat berzikir lisan. Ya, karena zikir lisan itu hanya adalah bagian daripada latihan untuk memantapkan zikir hati. Nah, karena zikir lisan ini hanya merupakan bagian untuk memantapkan zikir hati. Bagi orang-orang yang sudah hatinya sudah kada lupa lagi dengan Allah, mungkin dia meninggalkan zikir lisan itu. Banyak aulia Allah tuh kada kelihatan zikirnya, kada kedengaran zikirnya, tapi hati mereka selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, ujar Tuhan, orang yang kujadikan kekasih itu dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, di sini artinya bahwa kekasih Allah itu dia melihat bahwa makhluk itu ia makhluk, tetapi pandangan mereka makhluk itu kada berdaya apa-apa kalau tidak ada berdirinya Allah pada makhluk itu. Nah, itu maksudnya. Sesibuk apapun mereka mengurus makhluk, harta, benda, manusia, makhluk, sesibuk apapun urusan mereka dengan makhluk, kadang melalaikan zikir mereka kepada Allah. Kadang melalaikan. Kenapa? Karena mereka sudah mantap hatinya, apa yang mereka lihat itu kada terpisah dari Allah. Jadi kada kawalalai dengan Allah itu. Apapun yang diurusnya, apapun kesibukannya, kadang mengganggu zikirnya, karena ia sudah melihat sesuatu apapun kada bisa lepas dari Allah. Nah, dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, jadi itu sudah berbicara kepada bagian ma'rifatullah ngarannya. Orang yang ma'rifat kepada Allah tadi ada dua jalan mereka. Satu, mereka itu ada yang melihat sesuatu kada terlepas dari Allah. Yang dia melihat Allah itu ada pada segala sesuatu. Nah, itu kehidupan orang-orang kekasih Allah. Kada lepas dari itu. Kadang-kadang mereka melihat sesuatu kada lepas dari Allah. Kadang-kadang mereka melihat Allah qiyam, ada pada tiap sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Itu orang yang ma'rifat. Artinya ma'rifat itu adalah menyatukan, mengawinkan antara syariat dan hakikat. Nah, syariat lawan hakikat itu dikawinakan. Siapa nama mengawinakan hakikat lawan syariat itu? Nama mengawinakan siapa? Nama mengawinakan itu ia tarikat ngarannya.
Tarikat itu kita jalani untuk bisa memaduakan antara hakikat dengan syariat. Bila hakikat syariat ini padu satu, kita kada mau lagi lalai kepada Allah. Kada mau lagi lupa lawan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita hadapi, kalau sudah syariat hakikat itu sudah kawin, sudah satu. Nah, kayak apa caranya supaya bisa kawin itu? Nah, disuruh orang bertarikat. Nah, tarikat itu artinya jalan untuk menuju perkawinan antara syariat dan hakikat. Kalau orang bersyariat saja, ini kada ingat lawan Allah, melihat bulan-bulan, melihat ini mutlak sampai di situ. Itu orang bersyariat saja. Kalau orang berhakikat saja, ini kada ingat lagi lawan sesuatu samuan dilihatnya Allah, kada kewajiban itu. Nah, jadi yang paling sempurna itu adalah syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Nah, itu ngarannya adalah ma'rifatullah. Nah, jadi melihat sesuatu, ya sesuatu juga, melihat orang-orang juga, tapi orang itu kada lepas dari Allah. Nah, itu ngarannya sudah kawin syariat lawan hakikat. Kalau melihat orang itu, ingat orang itu aja, ngarannya syariat. Kalau inya melihat orang, kada lagi melihat orang, melihat Allah semata, ngarannya hakikat saja itu. Nah, jadi yang disuruh tuh kita melihat orang-orang, tapi orang tuh kada bisa lepas dari Allah. Nah, bila kita macam itu, kawa kita 24 jam zikir kepada Allah. Walaupun kita guring kita pun guring berzikir ngarannya. Bila sudah kawa yang macam itu. Jadi itu gunanya tarikat. Tarikat ini supaya kawa ke jenjang itu. Kan tarikatnya mulai tubat. Dulu tuh tarikat tuh betubat, kayak nawara, zuhud, sabar, syukur tuh tarikat itu. Ujungnya supaya bisa menyatukan antara hakikat dan syariat tadi. Jangan dibuang syariat tuh, kada boleh dibuang. Syariat tuh tubuhnya Nabi. Orang meniadakan syariat sama meniadakan Nabi. Nah, hakikat pun kada boleh dibuang. Dibuang hakikat sama meniadakan roh Nabi. Kada kawa. Nabi kita hidup. Nabi kita punya jasad dan punya roh. Berarti harus ada hakikat dan syariat itu. Orang saraba Allah Ta'ala tapi kada bersembahyangan tuh hantu. Kada bersembahyangan, puasa kada, sembahyang kada. Jadinya aku mandang hakikat saja. Enggak tuh jangan bermakanan juga. Jangan bermakanan lagi, jangan berminuman lagi, jangan berguringan lagi. Ingatan Allah Ta'ala lagi semacam lagi. Nah, jadi itu sesuatu yang kada bujur, sesuatu yang salah. Kalau hanya hakikat yang dikaji. Syariat itu wajib ada. Buktinya apa? Lahirnya Nabi. Itu menunjukkan bukti adanya syariat. Hakikat itu pun ada, buktinya adanya roh Nabi kita. Jadi dua itu mesti dikawinakan supaya normal. Bila sudah itu jadi satu, nah mengingat Allah itu kada ada lapahnya. Dengan sendirinya ingat Allah. Nah kemudian lagi kada bakalan mau utamakan makhluk daripada Allah, karena sudah tahu makhluk itu kada bisa lepas dari Allah. Nah, jadi amun kita bapaksaan mengingat Allah baharianan kada kawa, kada mampu kita, kada mampu. Jadi intinya orang yang jadi kekasih Allah itu orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang ma'rifat dengan Allah. Ma'rifat dengan Allah macam apa? Ya, kayak tadi orang yang bisa menyatukan antara hakikat dan syariat. Nabi kita dalam perang Badar itu disuruh oleh Allah untuk meluntarkan pasir. Untuk meluntarkan pasir ke jihad orang kafir. Diambil Nabi pasir segenggam, dilimparakan Nabi segenggam ini kalimpanan sama orang kafir. Nah, lalu ujar Tuhan, wahai Muhammad, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama.
Waktu ikam itu meluntar pasir itu, wahai Muhammad, itu sebenarnya bukan ikam yang meluntar itu, tetapi Allah yang meluntar itu. Nah, sebenarnya itu artinya hakikatnya Allah yang meluntar itu. Tapi pada kenyataannya memang Nabi kita yang melimparkan pasir itu. Nah, itu syariat ngarannya. Makanlah kamu, niscaya kamu kenyang. Tapi ingat, sebenarnya yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita makan, dimakan gak ada makan. Makan tetap, cuma ingat akan yang mengenyangkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu jalan dalam diri kita, kita kada lelah mengingat Allah, kada lelah dan kada susah untuk selalu ingat lawan Allah. Karena melihat sesuatu, ingat, itu kada terlepas dari Allah. Apapun yang kita lihat itu kada bisa lepas dari Allah. Cuma tadi di garis bawahi, bujur-bujur di garis bawahi, arti kada lepas lawan Allah itu bukan menyatu. Nah, bukan menyatu, bukan itu menyatu yang kayak apa, kayak banyu lawan susu, jangan kayak itu memaham. Ini menyirikkan itu, membuat syirik. Artinya Allah Ta'ala itu menyatu dengan kita, kada lepas dengan kita ilmunya. Kada lepas kemana aja kita berjalan, Tuhan tahu aja. Nah, menyatu juga ngarannya tuh, menyatu juga. Nah, kemana aja kita berjalan, Tuhan melihat lawan kita, menyatu juga penglihatannya lawan kita. Jadi jangan diartikan bahwa zat Allah itu bersatu lawan zat kita, bergampir. Nah, itu syirik itu. Dan jikalau ia dibakar dengan api, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan pembakaran itu. Dan jikalau ia diputung dengan gergaji, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan sentuhan besi itu. Kenapa sebabnya? Maka kada sakit dibakar lawan api itu. Kenapa sebabnya kada sakit maka digergaji ini tuh? Nah, karena mereka tetap melihat bahwa gergaji kah, api kah, itu kada bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya macam Nabi Ibrahim dibakar dengan api, justru dingin macam salju yang Sidin rasakan. Dingin. Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud dengan api. Siti Masyitah, ini orang perempuan pembantu Fir'aun, tapi makrifat kepada Allah. Begitu dimasukkan dalam kuali dengan air yang mendidih, dicaburakan ke sana, Masyitah kedinginan, mati dalam keadaan kedinginan, bukan luyuh, bukan lupa, kada. Macam siapa lagi dari sahabat Nabi, Sumayyah. Sumayyah ini perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah itu ibunya oleh Ammar bin Yasir, dipaksa oleh orang kafir agar meninggalkan Islam. Nah, Sumayyah tetap kada mau, mati-matian dia Islam. Akhirnya ditumbak oleh orang kafir, tapi takurihing Sumayyah itu kada merasakan sakitnya tumbak itu. Kenapa? Karena si jin sudah berada di alam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kekasih Allah itu mereka sudah sampai kepada tahap yang demikian itu. Apalagi sakit gigi maginnya kada apa-apa itu. Ada kuciak-kuciak pang sakit bantahan tak batis, sakit gigi, sakit batis, sakit awak, kada napa-napanya itu. Jadi lain orang yang ma'rifat lawan Allah itu sakitnya lawan orang sakit biasa lain. Sedikit kepala lagi sakit sudah kada sembahyang lagi, meriap dingin awak sudah pukul 7 sembahyang subuh. Nah, kalau orang ma'rifat lawan Allah kada macam itu. Nah, maka barang siapa yang tidak sampai kepada dikalahkan oleh kecintaannya kepada batas ini, maka dari manakah ia tahu yang di belakang kecintaan ini dari karamah-karamah dan mukasyafah-mukasyafah. Allah itu membukakan hal-hal yang gaib. Allah memberikan karamah-karamah itu kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, sedangkan cinta itu didapat sesudah melalui proses demikian.
kada lelah berzikir kepada Allah, selalu mengutamakan Allah daripada makhluknya. Nah, sesudah proses itu hanya didapat cinta kepada Allah. Dan di belakang cinta itulah letaknya karamat, letaknya mukasyafat, di situ andaknya. Semuanya itu adalah di belakang kecintaan. Dan cinta itu di belakang kesempurnaan iman. Dan makam-makam iman dan keterpautannya pada bertambah dan berkurangnya adalah tidak ada batas hitungannya. Kekasih Allah satu dengan yang lain pun kada sama Allah kasihnya. Sebagaimana berbeda derajat ma'rifatnya kepada Allah. Walaupun sama-sama masuk dalam golongan kekasih Allah. Ini orang 1000 semuaan kekasih Allah, tapi kasih Allah kada sama antara satu dengan lain. Tergantung bagaimana ma'rifatnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah ta'ala qad a'taka mithla imani kulli man amana bi min ummati wa a'tani mithla imani kulli man amana bih min waladi Adam." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu, wahai Abu Bakar, seperti iman sekalian orang yang beriman kepadaku dari umatku. Dan dia memberikan kepadaku iman seperti iman sekalian orang yang beriman kepadanya dari anak Adam. Artinya, iman seluruh manusia mulai Adam sampai hari kiamat ditimbang dengan imannya Nabi kita, berat iman Nabi kita. Ditinggal Nabi kita seekong, timbang iman seluruh orang yang beriman dengan Nabi kita ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka menang imannya Abu Bakar Siddiq itu. Jadi antara Abu Bakar, Umar, Utsman, lain-lainnya itu semuaan itu kekasih Allah. Semuaan kekasih Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu kekasih Allah semuaan. Tapi derajat mereka itu berbeda-beda di sisi Allah, walaupun sama pada kekasih Allah. Bedanya apa? Karena iman mereka. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan luar. Dari kalangan luar, orang yang pertama Islam percaya dengan Allah dan Rasul itu Abu Bakar Siddiq. Di saat orang ingkar lawan Nabi, Abu Bakar yang pertama beriman. Nah, di kalangan perempuan yang pertama menganut Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu bebinian pertama yang percaya dengan Allah dan Rasul. Di kalangan keluarga Nabi, yang pertama mengakui Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di antara tiga ini kada tahu nama nang pendahuluan. Itu golongan ahlu sunnah demikian. Apakah nang terdahulu Sayyidina Ali kah? Apakah yang terdahulu itu Abu Bakar kah? Apakah yang terdahulu itu Siti Khadijah kah? Cuman yang jelas kalau dibagi tiga, kalangan luar yang pertama Islam Abu Bakar, kalangan perempuan yang terdahulu Khadijah, kalangan keluarga dekat Nabi yang paling awal Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, orang yang pertama beriman kepada Nabi itu sebenarnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu pertama kali manusia yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya Khadijah itu disebutkan orang yang pertama percaya kepada Nabi? Karena begitu Nabi dituruni Jibril, Nabi kita ketakutan, menggetar. Pertama-tama Nabi kita mengadukan itu kepada Khadijah radhiyallahu anha, bukan kepada yang lain. Dan itu hadis Imam Bukhari.
Pertama Nabi datang dari Gua Hira itu ke rumah, lapor kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku dapat ini. Ujar Khadijah, kamu jangan khawatir wahai Muhammad, Allah pasti bermaksud baik kepada engkau. Allah tidak akan mencelakakan engkau. Engkau berbuat baik kepada orang, engkau penyayang kepada orang, engkau membantu kepada orang, kada mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Nah, itu kalimat dimaknai adalah sebagai imannya Khadijah kepada Allah dan Rasulnya. Tersebut di dalam hadis yang lain, inna lillahi ta'ala thalathami'ata khuluq man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhalal jannah. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah hal piyya minha khuluq? Faqala kulluha fik ya Abu Bakar wa ahabbuha ilallahi ta'ala as-sakha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak yang terpuji seluruhnya. Tidak ada akhlak Allah yang tidak terpuji. Ada 300 akhlak. Barang siapa menemuinya, artinya barang siapa mati dengan membawa satu akhlak daripada yang 300 itu disertai dengan iman, tauhid, niscaya ia masuk surga. Ada usah 10, ada usah 2. Sabuting aja ada akhlak Allah nang kita bawa mati, asalkan kita iman, masuk surga. Akhlak Allah. Akhlak Allah itu macam apa? Macam penyayang. Itu akhlak Allah, penyayang. Apalagi akhlak Allah itu pemberi rezeki, itu akhlak Allah. Apalagi akhlak Allah itu pelindung, pendidik, pemelihara, pengasuh, itu akhlak Allah. Pokoknya jumlahnya ada 300 macam akhlak Allah itu. Sebuting aja kita membawa itu mati, sudah surga. Asal beriman tapinya. Abu Bakar Siddiq bertanya, wahai Rasulullah, adakah padaku satu akhlak daripadanya? Ulun nipang ujar Abu Bakar, wahai Rasulullah, adalah dapat nang 300 akhlak itu. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya ada padamu wahai Abu Bakar. Ikang puka 300-nya ada Abu Bakar, akhlak Allah pada engkau. Nah, padahal sabuting aja sudah ke surga mati. Ini ke 300-nya ada pada diri Abu Bakar, akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang paling dicintai oleh Allah daripada yang 300 itu adalah pemurah. Pemurah itu akhlak yang paling disukai oleh Allah. Pemurah itu artinya memberi sesuatu kada pilih kasih. Itu kan akhlak Allah. Memberi sesuatu kada pilih kasih. Lihat Allah, orang yang menyembah bintang tetap diberi Allah juga. Orang yang menyembah berhala sugih pada nang Islam. Nah, orang yang menyembah bintang dijaga juga oleh Tuhan. Orang yang menyembah matahari disihatakan juga, dipintarakan juga oleh Tuhan. Itu bagian daripada saha pemurahnya Allah itu. Jadi antara 300 akhlak Allah tadi yang paling mulia pemurah. Jadi memberi sesuatu kepada orang itu jangan karena kebaikan orang itu. Jangan karena berhubungnya nih baik lawan aku, berhubungnya rancak membantu aku. Nah itu yang diberi, nah itu kada pemurah ngarannya lagi. Nang bangaran pemurah itu orang yang memberikan sesuatu tanpa memandang apa-apa.
Pokoknya aku memberikan duit hari ini 100.000 kepada makhluk Allah, siapapun mereka makhluk Allah. Nah itu orang pemurah. Baik itu orang yang memusuhi aku, baik itu yang membantu aku, baik itu yang mencintai aku, pokoknya semuaan ku beri. Nah itu pemurah ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, as-sakha khuluqullahil a'zam. Pemurah itulah, ujar Nabi, akhlak Allah yang paling agung, itu pemurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu mizanan dulliya minas sama fawudi'atu fi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffatin farajahtu bihim wa wudi'a Abu Bakrin fi kaffatin wa ji'a bi ummati fawudi'at fi kaffatin farajaha bihim. Artinya, ujar Nabi kita, saya melihat timbangan amal diulurkan dari langit, lalu diletakkanlah saya pada daun timbangan dan diletakkan umatku pada daun timbangan yang lain, maka saya lebih berat dari mereka. Iman Nabi lebih berat dari iman seluruh manusia. Dan diletakkan Abu Bakar pada daun timbangan, lalu didatangkan umatku dan diletakkan mereka pada daun timbangan yang lain, maka Abu Bakar lebih berat daripada mereka itu. Jadi Abu Bakar lebih berat. Nah, lalu timbul kita pertanyaan, napa garang hebatnya Abu Bakar itu, keharatan Abu Bakar itu, apakah istimewaannya Abu Bakar sampai sedemikian hebatnya? Nabi kita menyatakan, ma faddalakum Abu Bakrin bi salati wal siyam walakin syai'un waqara fi sadrih, ujar Nabi. Abu Bakar itu, ujar Nabi, tidak melebihi kalian karena dia banyak sembahyang, bukan. Karena dia banyak puasa, bukan. Tetapi Abu Bakar itu melebihi dari kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan Abu Bakar lebih unggul dari yang lainnya. Bukan karena banyak sembahyang, kada. Bukan karena banyak puasa, kada. Tapi ada sesuatu yang tersimpan di hati Abu Bakar yang menyebabkan itu menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Nah, sesuatu itu apa? Nah, para ulama mengatakan sesuatu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, Abu Bakar lebih unggul ma'rifatnya daripada yang lainnya. Dan itu kehebatan ma'rifat Abu Bakar Siddiq ini dibuktikan waktu beliau wafat, waktu Rasulullah wafat. Nah, waktu Rasulullah wafat itu ada sahabat yang diam, kada bisa sepatah kata pun berkata-kata. Begitu sampai kabar Rasulullah wafat, jadi bisu, kada bisa berkata-kata karena kagum mendengar berita Rasulullah wafat. Nah, di sini kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu sampai kabar mengetahui Sayyidina Ali Rasulullah wafat, Sayyidina Ali itu diam, kada bersuara sepatah kata. Nah, begitu ada sahabat Nabi begitu mendengar Rasulullah wafat itu hilang akal. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu mendengar kabar Rasulullah wafat, Umar hilang akal. Sehingga Umar berkata, ujar Umar, siapa yang madahkan Rasulullah wafat, kubunuh. Nah, hilang akal. Abu Bakar begitu dikabari Rasulullah wafat, nah, Abu Bakar berkata, ala man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man abadallah fa inna Allah hayyun la yamut. Ujar Abu Bakar, siapa-siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan wafat. Nah, itu menunjukkan ma'rifat Abu Bakar melebihi daripada ma'rifat yang lainnya. Beliau bisa menerima musibah yang paling besar dengan ketenangan hati. Itu kuncinya ma'rifat itu di situ. Menemui musibah yang berat, kawa dengan tenang, kawa dengan tentram. Itu menunjukkan unggulnya ma'rifat Abu Bakar dari sahabat-sahabat yang lain.
dan beserta ini seluruhnya, maka sungguh adalah istighraqnya Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Istighraq artinya tenggelamnya Rasulullah dengan Allah, yang mana tidak muat lagi hatinya untuk menjadikan kekasih selain dari Allah Ta'ala. Rasulullah itu hati beliau penuh mencintai Allah, sehingga kada bisa lagi ada orang yang masuk dalam hati Rasulullah untuk dijadikan sidin kekasih, kada ada lagi, karena sudah penuh dengan Allah. Nah, Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan minan nas khalila latakhastu Aba Bakrin khalila walakin sahibukum khalilullah ta'ala." Artinya, ujar Nabi, jikalau saya menjadikan kekasih dari manusia, niscaya saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Jadi Nabi jakanya aku nih kawal lagi maulah kekasih yang lain pada Allah. Ada manusia yang kulah kekasih, Abu Bakar kulah kekasih, tapi hatiku hibak sudah kada muat lagi. Nah, walakin sahibakum khalilullah ta'ala, akan tetapi ujar Nabi, temanmu ini, maksudnya sidin loh, diri sidin ini adalah kekasih Allah Ta'ala. Yang dimaksud oleh Nabi adalah diri beliau sendiri. Jadi sampai demikian artinya penuhnya hati Nabi dengan mencintai Allah, sehingga kada muat lagi mencintai siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu iman Nabi melebihi dari iman siapa jua pun. Nah, kemudian penutup kitab ini tentang afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى